Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Intip-intip. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di segmen Intip Bintoro. Jadi di segmen ini kita akan membahas tentang inspirasi dan tips seputar desain, build, home care ala Bintoro. Nah, pembahasan kita kali ini cocok buat teman-teman yang masih bingung untuk menghitung biaya renovasi rumah. Yuk langsung aja kita bahas. Siapa sih yang gak mau merenovasi rumah menjadi lebih nyaman lagi, menjadi rumah yang diidamkan oleh teman-teman, yang diinginkan oleh teman-teman, atau mungkin rumahnya sudah butuh maintenance, tapi walaupun proses renovasinya ini mungkin tidak serumit atau tidak sekompleks kita membangun rumah ya, karena mungkin renovasinya renovasi sebagian, tapi tetap kita harus membuat rencana anggaran biaya agar budget teman-teman tidak membengkak, tidak melebihi budget dan akhirnya merugikan teman-teman. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika akan merenovasi rumah. Yaitu yang pertama, rencanakan renovasi rumah ini dengan matang. Yang kedua, kenali luas bangunan dan lahan rumah teman-teman. Dan yang ketiga, mempersiapkan anggaran. Nah, baru nih di sini kita menghitung biaya anggaran renovasi rumah teman-teman. Ada dua pengeluaran yang bisa menjadi patokan teman-teman dalam menghitung ya. Jadi yang pertama itu biaya tukang dan yang kedua biaya renovasi. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu kita tentukan biaya dari tukang. Nah, sistemnya ini ada beberapa macam ya teman-teman ya. Ada 3 yang utama. Yaitu yang pertama sistem harian, biasanya ini tidak termasuk dengan biaya material dan biaya lain-lain. Yang kedua sistem borongan jasa, jadi ini tidak termasuk dengan material borongan tapi tidak termasuk dengan material, yaitu hanya jasa tukangnya saja. Nah biasanya ini sekitar 1,1 sampai 1,3 juta per meter perseginya tergantung dengan lokasi proyek teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu biasanya berbeda-beda ya, selisihnya mungkin sedikit tapi tetap ada bedanya. Nah bedanya dengan sistem harian, dia ini kerjanya akan lebih efisien karena terpatok dengan waktu ya, ada waktu yang ditentukan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa lebih terang atau lebih jelas gitu ya teman-temannya untuk menentukan biayanya karena sudah terpatok dengan waktu. Beda dengan harian yang kita mengeluarkan biayanya sesuai dengan berapa hari tukangnya ini bisa menyelesaikan renovasinya. Dan yang ketiga, borongan penuh. Jadi borongan penuh ini termasuk dengan biaya jasa tukang dan biaya dari materialnya sudah termasuk ya. Jadi satu paket gitu teman-teman. Biasanya kisaran harganya yang ditawarkan itu sekitar 3 sampai 4 juta per meter perseginya. Tapi ini tergantung dengan material yang digunakan atau material yang ingin teman-teman gunakan, bisa dari grade-nya ya, ada material yang mungkin eksklusif atau mungkin material yang standar-standar aja gitu ya, standar SNI, itu juga akan beda penawaran harganya. Begitu juga dengan daerah lokasi proyek teman-teman, jadi masing-masing daerah itu akan berbeda, mungkin akan selisih sedikit-sedikit gitu ya teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ingat juga harga ini juga bisa fluktuatif. Oke, kita bahas poin yang kedua yaitu estimasi biaya total dari renovasi. Nah, misalkan teman-teman ini punya luas tanah atau misalnya luas bangunan dari teman-teman itu 100 meter persegi. Kemudian teman-teman pengen merenovasi luas dari lantai bangunannya itu sekitar 60% saja gitu ya teman-teman ya. 40%-nya ini tidak direnovasi. Jadi renovasi sebagian, 60% saja, nah tinggal dikali dengan luas keseluruhannya. Berarti total luas yang akan teman-teman renovasi itu sekitar 60 meter persegi gitu ya, karena 60%-nya dari 100 meter persegi. Nah, ketika sudah mengetahui berapa nih luas lantai yang akan direnovasi, teman-teman bisa kalikan dengan
biaya tadi ya, biaya tukang dengan materialnya, apakah biaya hariannya saja gitu ya, belum termasuk material, berarti teman-teman harus menghitung biaya materialnya, atau mungkin teman-teman menggunakan biaya borongan yang penuh gitu ya, paket yang penuh tadi sudah dengan jasa tukangnya dan sudah dengan biaya materialnya, tinggal dikalikan itu, maka akan dapat hasilnya, yaitu jumlah estimasi biaya atau budget yang perlu teman-teman keluarkan untuk merenovasi rumah teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk tambahkan biaya tak terduga ya teman-temannya dari jumlah total tadi gitu ya. Jadi teman-teman kalikan dengan 10% misalkan untuk biaya tak terduga, kemudian ditambahkan lagi dengan jumlah totalnya, karena pada dasarnya kan kita merencanakan ya teman-teman, setiap rencana itu perlu biaya tak terduga in case di tengah perjalanan mungkin ada kendala-kendala gitu ya, jadi bisa dari biaya tak terduga ini. Jadi gimana nih teman-teman, udah paham kan tentang kita menghitung estimasi biaya renovasi rumah teman-teman? Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin masih bingung gitu ya, ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah kita akan jawab ya teman-teman ya pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman masih punya pertanyaan seputar lainnya gitu ya, renovasi mungkin atau pembangunan gitu ya, tips-tips lainnya, inspirasi-inspirasi lainnya, teman-teman juga bisa tulis langsung di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan inspirasi-inspirasi atau tips-tips selanjutnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip-intip, intip terus.